Maaf ya, tadi terpotong, saya ulang lagi ya. Nah, jadi nih ya udah sampai sini ya, gitu. Nah, jadi ukuran ini adalah harus ditentukan, harus dibuat itu untuk menjamin supaya si rencana tindakan ini terlaksana, gitu ya. Saya ulang ya, supaya rencana tindakan ini terlaksana. Gitu. Nah, tadi survei ini menginginkan hasilnya adalah informasi mengenai apa sih rasa yang diinginkan konsumen, berapa harga yang dibutuhkan konsumen, dan kemasan seperti apa yang diinginkan konsumen. Nah, kemudian tadi waktunya ini surveinya itu nggak boleh lama-lama, cuma sebulan. Kemudian anggaran survei ini nggak boleh lebih dari berapa juta nanti. Nah, ini harus dipatuhi gitu. Nah, ketika ini tidak dipatuhi, ya berarti sudah terjadi penyimpangan di survei ini. Gitu. Nah, artinya ukuran ini harus dipatuhi. Ada kata harus. Kalau harus berarti kan sesuatu yang diharuskan itu menjadi mengendalikan pelakunya. Itu ya, mengendalikan pelakunya. Nah, inilah yang disebut dengan SPM. Gitu ya, menentukan ukuran-ukuran ini yang disebutnya. Nah, disebut sih. Nah, supaya rencana tindakan dilaksanakan dengan baik, strateginya terlaksana, visi misinya tercapai. Nah, seperti itu. Ini yang disebut dengan SPM. Ya. Nah, kalau gitu kita tinggal ini Pak ya. Berarti nanti kelanjutannya tinggal nentuin ukuran-ukuran aja. Kalau kalimatnya seperti itu tidak salah gitu ya. Tapi bagaimana sih menentukan ukuran-ukuran yang tepat? Itu ya yang pertama. Terus kemudian faktor-faktor apa sih yang bisa mendorong supaya kita bisa kepikiran gitu ukurannya ini, ukurannya itu gitu. Nah, seperti itu ya. Itu jadi banyak sekali yang harus dipelajari supaya kita bisa menentukan SPM yang tepat gitu ya, atau ukuran yang tepat. Karena nanti kalau ukurannya tidak tepat, ya percuma, ininya juga tidak bisa terlaksana, ini tidak bisa terlaksana, ujungnya ke sini nanti penyakitnya. Gitu, nah seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ya. Jadi si SPM itu ini hukumnya mutlak ya. Harus dilaksanakan, harus dibuat gitu ya si SPM ini. Kalau sampai pengendaliannya itu gagal, sudah bisa dipastikan perusahaan-perusahaan itu bisa mati gitu ya. Dan sudah terbukti banyak perusahaan besar yang sudah mati itu sebetulnya ya kalau dibilang karena dia nggak bisa mengikuti keinginan pasar apa segala macam, iya betul gitu ya gitu. Nah, kenapa sampai tidak bisa mengikuti keinginan pasar? Ya karena dia gagal di dalam sistem pengendaliannya sehingga potensial blind spotnya menjadi semakin banyak gitu ya, semakin banyak ketika dia melaksanakan strategi yang sudah disusunnya gitu. Nah, seperti itu tuh ya. Nah, si SPM ini harus sesuai dengan strategi, ya tentu saja gitu ya. Makanya harus strateginya dibangun terlebih dahulu. Makanya kamu belajarnya manajemen strategi dulu gitu ya. Belajarnya kemarin satu semester itu sebetulnya penekanannya kepada formulasi strategi sebetulnya gitu ya. Itu. Nah, nantinya gitu ya, bisa jadi si SPM ini akan menimbulkan kebutuhan terhadap penyesuaian strategi lagi. Ya, tapi bukan berarti penyusunannya dirombak total dari awal, bukan gitu ya, bukan. Tapi mungkin ada beberapa titik-titik kecil yang harus disesuaikan lagi gitu. Nah, seperti itu. Itu bisa, sangat mungkin tuh seperti itu. Gitu ya. Belum lagi pengaruh lingkungan yang nggak bisa dipastikan gitu ya, nggak bisa dipastikan. Siapa juga yang tahu bahwa pas 2020 sih mungkin udah kebayang ya, 2021 COVID belum berakhir gitu, tapi pas 2019 gitu ya, siapa juga yang tahu 2020 itu akan ada COVID seperti ini gitu. Nah, seperti itu gitu ya gitu. Nah, perbedaannya perumusan strategi yang kemarin kita lakukan di semester kemarin itu lebih berupa proses-proses, bisa saya simpulkan itu proses intelektual gitu ya. Jadi dia menggabungkan antara pengetahuan dengan bukan peramalan sih ya gitu ya, tapi
pengalaman yang mungkin yang paling tepat gitu ya, pengalaman yang paling tepat. Nah, sehingga ketika pengetahuan dan pengalaman digabungkan gitu ya, akhirnya timbul ya pertimbangan jadinya. Secara pengetahuan kayak gini, tapi pengalaman kita begini loh sebetulnya gitu. Nah, akhirnya harus ketemu di titik tengah antara ya itu ya, kenyataan sama secara kayak teori gitu. Nah, seperti itu. Nah, yang melakukan, makanya disebutnya estimat kasar gitu ya, belum jelas gitu. Nah, yang melakukan penyusunan strategi itu banyak beberapa orang gitu ya. Nah, ketika pengendalian itu yang melakukannya itu semua orang, makanya semua pengambil keputusan dan semua staf yang ada. Dan tidak ada lagi estimasi kasar, gak ada. Semuanya sudah harus tetap, semuanya sudah harus jelas, sudah tinggal dilakukan. Itu semua tinggal dijalani saja sebetulnya. Itu seperti itu. Tuh, ya. Nah, proses penilaian ini yang tadi lagi-lagi saya katakan ya, bahwa ini merupakan bagian dari implementasi dan evaluasi strategi perusahaan. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita sudah dibilang meninggalkan secara teknis, iya, gitu ya. Tapi kalau meninggalkan pengertian-pengertian strategi, gitu sih enggak. Apalagi meninggalkan ini ya, penurunan strategi dari korporat ke fungsional itu masih akan tetap ada, gitu ya. Nah, cuman teknisnya penyusunan yang kayak PESTEL, SWOT segala gitu emang udah enggak lagi, gitu. Nah, seperti itu. Terlebih nanti kita setelah UTS itu kita sudah teknis detail gitu ya, membuat pengukuran yang saling berkaitan satu sama lain dengan alat pengendalian manajemen yang namanya balance scorecard. Ya, nanti setelah materi lewat video ini saya akan terangkan secara langsung RPS kita ya selama 1 semester ini. Nah, konsep pengendalian itu nanti seperti ini. Jadi akan melibatkan beberapa stimulus atau apa bukan stimulus sih, cuman saya lagi cari kata yang lebih sederhana. Rangsangan sebuah tindakan untuk melakukan perubahan gitu. Nah, seperti itu. Atau bukan rasa sih katanya kepekaan. Nah, kepekaan ya. Kepekaan supaya kita bisa melakukan perubahan secepat yang dibutuhkan dan tepat gitu perubahannya gitu ya. Nah, detektor itu ya, jadi nanti si ukuran-ukuran yang tadi gitu ya, ini harus bisa menunjukkan atau menimbulkan kepekaan dari si eksekutor strategi mengenai ya hal ini. Yang pertama detektor, yaitu mengenai sensor gitu ya. Kalau sensor itu kita peka akan sesuatu yang terjadi. Oh, ini kayaknya penjualan saya baru 2 bulan ini udah nggak jalan, udah nggak sesuai target nih. Ini kita mesti ngapain nih? Nah, seperti itu ya. Kok tiba-tiba karyawan ada yang keluar beruntun sih hari ini keluar ini, besok itu keluar itu. Nah, seperti itu sensor di sana. Nah, sensor itu kita sudah mulai bisa menilai lebih lagi. Kayaknya karyawan keluar karena load pekerjaan terlalu banyak gitu. Nah, seperti itu. Nah, efektor itu mengubah. Jadi ketika karyawannya udah keluar, kita harus rubah nih. Berarti mungkin load pekerjaan nggak mungkin kita kurangin karena memang orderan banyak. Kalau orderan kita tolak, kita dapat uang dari mana? Berarti harus kita rubah adalah sistem kerjanya. Mungkin harus ada pembagian kerja yang lebih ini kali ya, yang lebih manusiawi lagi gitu. Nah, pengubahan. Nah, baru selanjutnya kita bisa melakukan koordinasi untuk tindakan perbaikan secara total. Gitu, nah seperti itu. Ya. Nah, kalau dihubungkan dengan panca indera kita, sensor itu mata yang menangkap. Kan kita ngelihat karyawan keluar masuk gitu. Nah, kemudian sensor itu otak ya yang kita menilai gitu, kita bisa menilai gitu bahwa oh, kayaknya karena ini keluar deh gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian efektor itu kaki yang berjalan gitu ya, yang berusaha untuk mengubah. Nah, yang terakhir ini gabungan dari semuanya. Nah, seperti itu ya. Dia gabungan dari semuanya. Gitu. Seperti itu.
ya. Nah, ini kalau saya samakan dengan ketika mengendarai mobil, gitu ya. Mata menangkap lampu merah harus berhenti, otak itu bilang berhenti merah. Nah, kaki yang menginjak rem, gitu. Nah, itu semua